The Strongest System. Bab 1011, menjual pil. Di dalam bilik pribadi kecil. Ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Hanya ada tirai yang menutupi mereka. Mereka berempat duduk, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu duduk di samping Lin Fan, agak penasaran. Mereka sebenarnya belum pernah ke asosiasi perdagangan Shen Yuntian sebelumnya. Ketika mereka melewati kota Kaisar Surga biasanya, mereka paling baik akan melihat dari luar. Alasan utamanya adalah meskipun mereka telah menangkap banyak orang dengan jaring langit dan bumi, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan tingkat kekuatan biasa. Selain itu, mereka tidak berani mengambil sebagian dari barang tersebut untuk dijual. Siapa yang tahu kalau mereka akan ditemukan oleh siapapun? Jika ya, maka itu akan menjadi sebuah tragedi. Oleh karena itu, selama itu adalah pil, mereka hanya akan membaginya sebelum mengkonsumsinya. Jika ada hal lain, mereka akan menggunakannya jika mereka bisa. Adapun yang tidak bisa, mereka hanya menyimpannya dan tidak lagi berguna. Saya ingin tahu apa yang ingin dijual oleh kalian bertiga. Pria itu tersenyum sambil bertanya. Dari ketiganya, dia bisa melihat dua pria ini. Namun, dia tidak bisa melihat Lin Fan sama sekali. Hal itu membuatnya waspada. Dia tahu bahwa pria di hadapannya ini tidak sederhana. Pada saat yang sama, dia jelas merupakan pemimpin dari mereka bertiga. Dia adalah makhluk abadi sejati. Jika ada seseorang yang tidak bisa dia kenali, kondisi kultivasi pihak lain mungkin berada di atas kondisi keabadian sejati. Saya ingin menjual pil yang memungkinkan seseorang mendapatkan kembali kekuatannya secara instan, kata Lin Fan. Saat Nan Yangzi pertama kali mendengarnya, dia merasa sedikit kecewa. Pil yang membantu seseorang mendapatkan kembali kekuatannya adalah sesuatu yang tidak mereka kekurangan di sini. Namun tiba-tiba, saat mendengar kata, seketika, dia sedikit membeku seolah tak percaya. Pil yang bisa mendapatkan kembali kekuatan seseorang secara instan. Mungkinkah itu adalah pil abadi? Lin Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi saat dia hanya mengeluarkan satu pil kekuatan Yuan campuran dan meletakkannya di atas meja. Nan Yangzi melihat pil di atas meja di depannya dan mengerutkan alisnya. Ini bukanlah pil abadi. Itu karena akan ada hukum Dao abadi yang melilit setiap pil abadi. Bahkan jika itu adalah pil abadi tingkat rendah, akan ada seutas benang hukum di permukaan pil tersebut. Tapi, pil di hadapannya saat ini tidak memiliki hukum Dao abadi. Di saat yang sama, itu terlihat sangat normal. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari hal itu. Ini, alasan mengapa Nan Yangzi bisa menjadi karyawan dengan status kecil di Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian adalah karena dia memiliki penilaian yang baik. Meskipun tidak ada hukum Dao abadi pada pil ini, aura yang dipancarkan darinya memiliki perasaan yang berbeda. Kekuatan pilnya sangat kaya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pil biasa. Maafkan kurangnya penilaian saya, tapi saya tidak bisa memahami pil ini sama sekali. Kata Nan Yangzi. Dia telah melihat pil yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Bahkan jika itu adalah pil abadi tingkat tertinggi, dia bisa mengetahui kedalamannya. Adapun pil di hadapannya ini, dia tidak bisa memahami apa yang berbeda dari pil itu sama sekali. Lin Fan terkekeh sebelum meraih bahu Qiu Zanyu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Qiu Zanyu terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Nan Yangzi juga sama bingungnya, bertanya-tanya apa maksud pihak lain dengan hal ini. Tapi tiba-tiba, kekuatan Lin Fan terdorong keluar dengan ganas, menyebabkan semua kekuatan di dalam tubuh Qiu Zanyu segera bubar. Kekuatan Lin Fan jauh lebih kuat daripada Qiu Zanyu. Baginya untuk membubarkan kekuatan Qiu Zanyu adalah sesuatu yang sangat mudah. Telan pil ini. Meskipun Qiu Zanyu tidak tahu apa yang terjadi, dia meminum pil itu dan meminumnya tanpa berpikir dua kali, karena kakaklah yang memintanya. Nan Yangzi memandang Qiu Zanyu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu bahwa kekuatan pria di hadapannya ini telah tersebar sepenuhnya. Dalam istilah awam, kekuatannya telah dikeluarkan sepenuhnya. Meskipun pil campuran kekuatan Yuan ini bukanlah pil abadi, efek yang dihasilkannya adalah efek yang bahkan tidak dapat dihasilkan oleh pil abadi biasa, kata Lin Fan. Setelah Qiu Zanyu meminum pil tersebut, kekuatan yang dikeluarkannya pulih seketika. Ketika Nan Yangzi melihat ini, seluruh wajahnya menjadi bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kalau sekarang? Menurut Anda, berapa nilai pil seperti ini? Lin Fan bertanya sambil tersenyum. Untuk sesaat, Nan Yangzi tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun kekuatan Qiu Zanyu telah benar-benar pulih, pil seperti itu masih sulit dipercaya kecuali dia mengkonsumsinya secara pribadi. Bisakah ia memulihkan kekuatan kondisi budidaya manapun secara instan? Nan Yangzi bertanya. Haha, Lin Fan tertawa, apakah menurut Anda itu mungkin? Jika itu bisa memungkinkan kekuatan kondisi kultivasi manapun pulih secara instan, saya tidak akan duduk di sini dan berbicara dengan Anda sekarang. Saat ini, Nan Yangzi merasa pertanyaannya juga agak konyol. Jika ia bisa memulihkan kekuatan kondisi kultivasi manapun secara instan, itu akan sangat mengerikan. Ia dapat secara instan memulihkan apapun yang berada di bawah kondisi keabadian sejati. Keadaan abadi sejati akan pulih hingga 50% secara instan. Mistik Immortals dapat memulihkan hingga 30%. Apapun yang lebih tinggi dari itu maka tidak akan ada gunanya lagi. Nan Yangzi memandang Lin Fan, berapa banyak pil yang kamu punya? Lin Fan mengangkat satu jari, 100. Semua pil ini dikembangkan oleh Lin Fan secara pribadi.
Karena dia tidak punya kegunaan lain di kemudian hari, dia hanya menyimpannya di gudang. Ketika Nan Yangzi mendengar jumlahnya, dia segera berdiri, mohon tunggu sebentar, 3 tuan. Saya tidak bisa membuat keputusan untuk pil ini. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Setelah Nan Yangzi pergi, dia dengan sengaja mengatur agar Lin Fan dan yang lainnya duduk di ruangan yang sedikit lebih tinggi. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali bersama seorang lelaki tua. Pria tua itu memiliki kondisi budidaya mistik immortal. Ketika dia melihat Lin Fan, matanya juga bersinar terang. Tidak disangka bahkan dia tidak bisa melihat kondisi kultivasi Lin Fan. Ini adalah penjaga toko dari Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian kami. Nan Yangzi memperkenalkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya, baiklah kalau begitu. Kita bisa membicarakan harganya sekarang. Pria tua itu mendekat dan menangkupkan tinjunya sebelum berbicara. 3 tuan, bisakah Anda memberikan 1 pil lagi dan izinkan saya mencobanya? Jika benar-benar memberikan efek seperti sebelumnya, 2 pil yang dikeluarkan ini akan ditempatkan pada tab Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian. Lin Fan mengeluarkan pil dan melemparkannya ke arah pria tua itu. Pria tua itu mengambil pil itu dan mengamatinya dengan cermat. Dia juga tidak bisa mengatakan sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Meskipun latar belakang ketiga pria ini tidak diketahui, dia percaya bahwa tidak akan ada orang yang berani bertindak kurang ajar di kota Kaisar Surga. Pada saat ini, tubuh lelaki tua itu tersentak sedikit ketika dia mengeluarkan 30% kekuatannya sebelum memasukkan pil itu ke dalam perutnya. Tiba-tiba, wajah pria tua itu berubah drastis saat dia menatap Lin Fan dengan kaget. Itu benar-benar dapat memulihkan 30% kekuatanku. Pria tua itu tersentak. Bibir Lin Fan menyeringai, karena kamu sudah mencobanya sendiri, sebutkan harganya. Pria tua itu berpikir sejenak, pil milikmu ini, meskipun pil tersebut tidak memiliki hukum dao abadi, efeknya mirip dengan pil abadi tingkat rendah. Lin Fan tentu saja tahu apa yang begitu berharga dari pil kekuatan Yuan campuran miliknya, kemampuannya untuk menyembuhkan kekuatan secara instan. Namun, ada sisi negatif dari pil kekuatan Yuan campuran ini, semakin tinggi tingkat pengolahannya, semakin lemah efeknya. Hal ini terutama terjadi pada makhluk kuat tingkat keabadian emas, yang bagi mereka, tidak ada efek sama sekali. Dan alasan utamanya adalah karena spirit herb yang digunakan tidak cukup baik. Jika dia bisa memiliki jamu roh atau bahkan jamu abadi yang lebih baik, bahkan makhluk dalam kondisi keabadian emas. Heck, bahkan makhluk kuat di atas keadaan keabadian emas akan dapat menyembuhkan kekuatan mereka secara instan. 100.000 kristal abadi untuk setiap pil. Ini adalah harga terbesar yang dapat ditawarkan oleh Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian. Kata pria tua itu. Kristal abadi adalah mata uang umum yang digunakan di seluruh daratan tak berujung. Jika seseorang ingin mendapatkan kristal abadi, mereka harus menemukan vena abadi. Namun, vena abadi dimonopoli oleh beberapa pembangkit tenaga listrik, dan ditambang siang dan malam. Di dalam kristal abadi ada kekuatan abadi. Ini bisa digunakan untuk membantu budidaya atau bahkan meletakkan formasi. Ada banyak sekali kegunaannya. Bahkan pil abadi tingkat rendah yang dapat menyembuhkan kekuatan seseorang seperti di Sekte Langit dan Bumi hanya akan mampu dijual masing-masing seharga 90.000 kristal abadi di Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian. Namun ternyata, pil Lin Fan jauh lebih berharga daripada pil abadi itu. Tentu saja, tak masalah. Namun, saya punya jenis pil lain di sini yang jauh lebih berharga daripada pil kekuatan Yuan campuran. Kita hanya perlu melihat apakah Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian dapat menawarkan harga yang dapat diterima. Lin Fan terkekeh sambil berkata. Saat ini, pil yang bisa dia produksi secara massal, dan bahkan lebih berharga dari apapun, tidak lain adalah pil penghilang kerusakan. Sejujurnya, pil itu jauh lebih berharga daripada pil kekuatan Yuan campuran. Bab 1012, penuh dengan keberuntungan. Kata-kata Lin Fan ini membuat pria tua itu takjub dan penuh harap. Pil kekuatan Yuan campuran ini saja sudah cukup mengejutkan. Tidak kusangka akan ada pil yang lebih luar biasa. Itu adalah sesuatu yang membangkitkan nafsu makannya. Nan Yangzi berdiri di sampingnya. Meskipun pil kekuatan Yuan campuran ini tidak berguna bagi siapapun yang berada di tingkat keabadian emas ke atas, kelompok konsumen terbesar Asosiasi Perdagangan saat ini terdiri dari makhluk-makhluk kuat di bawah tingkat keabadian emas. 1 pil seperti itu mungkin tidak bisa menimbulkan banyak kehebohan. Tapi, jika mereka membagi 100 pil menjadi 10 atau bahkan 20 paket, itu pasti akan menimbulkan keributan. Kebanyakan petualang tidak memiliki modal untuk membelinya. Namun, Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian biasanya menargetkan orang-orang yang menghabiskan banyak uang, keluarga dengan kekuasaan dan status, atau generasi kedua dalam sekte, dan sebagainya. Tingkat kultivasi mereka mungkin tidak terlalu tinggi, namun orang-orang itu tidak akan pernah kekurangan kristal abadi. Di bawah pengawasan pria tua dan Nan Yangzi, Lin Fan mengeluarkan pil penghilang kerusakan. Karena pil kekuatan Yuan campuran sebelumnya, keduanya secara alami tidak berani meremehkan pil ini. Meski pil ini tidak memiliki hukum dao abadi seperti pendahulunya, keduanya tahu bahwa efek pil ini pasti luar biasa. Apa gunanya pil ini? Pria tua itu angkat bicara dan bertanya. Itu bukan karena mereka tidak berpengetahuan, hanya saja mereka benar-benar tidak bisa memahaminya sama sekali. Mereka tidak tahu siapa yang mengolah pil-pil ini, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar mengguncang bumi, dan dapat menyebabkan para dewa dan hantu berteriak.
Tidak disangka ini adalah pil yang rahasianya bahkan tidak dapat mereka ketahui pada kondisi budidayanya. Jika itu masalahnya, siapa lagi yang bisa memanfaatkannya? Qiu Zanyu dan Jin Zenggu tersenyum bangga. Hal ini terutama terjadi ketika melihat ekspresi tercengang dari orang-orang itu. Mereka sangat gembira atas hal itu. Ini adalah kakak yang mereka kenal. Luar biasa, pil yang dia keluarkan adalah hal-hal yang orang lain tidak bisa pahami sama sekali. Itu tergantung pada apakah mereka yakin akan hal itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah sulit bagi Lin Fan untuk meyakinkan orang lain tentang efek pilnya sendiri. Jin Zenggu, berbaringlah. Lin Fan angkat bicara. Kak, untuk apa? Jin Zenggu tidak mengerti. Terbaring saja di atas meja. Cukup, kata Lin Fan. Meskipun Jin Zenggu tidak tahu apa yang kakak coba lakukan dengan ini, dia tahu kakak pasti tidak akan menyakitinya. Karena itu, dia berbaring di atas meja dengan patuh sebelum menoleh dan bertanya, Kak, apakah posisi ini baik-baik saja? Ya, cukup. Nanti, Anda akan menguji pil ini untuk membuka mata kedua pria di sini. Lin Fan melanjutkan. Mengerti, kakak. Tapi, bagaimana cara menguji pil itu? Jin Zenggu bingung sekarang. Namun saat berikutnya, dia tahu dan mengerti. Ini akan mengorbankan nyawanya. Entah dari mana, pedang tajam muncul di tangan Lin Fan saat dia segera menusukkannya ke tubuh Jin Zenggu. Kak, ini. Jin Zenggu kaget dan bingung. Qiu Zanyu juga sama ketakutannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa kakak pasti tidak akan menyerang tanpa alasan sama sekali. Ini harus menjadi persyaratan untuk pil itu. Ketika lelaki tua itu dan Nan Yangzi melihat segala sesuatu di hadapan mereka, mereka tercengang. Bukankah orang-orang ini adalah kawan? Kenapa dia tiba-tiba menyerang? Lin Fan kemudian memasukkan pil itu ke dalam mulut Jin Zenggu. Kalian bisa memeriksanya sendiri. Pil ini disebut pil penghilang kerusakan, dan dapat menyembuhkan luka seseorang secara instan. Lin Fan menjelaskan. Saat dia selesai dengan kata-katanya, Jin Zenggu yang awalnya terluka parah tiba-tiba bangkit berdiri. Dia memeriksa dan menepuk-nepuk tubuhnya sambil memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak sakit sama sekali. Bukan hanya itu, bahkan tidak ada goresan atau bekas luka apapun. Jin Zenggu terkejut. Qiu Zanyu juga terperangah. Saat ini, satu-satunya orang yang tenang di tempat kejadian adalah Lin Fan. Lin Fan mengangguk puas. Sepertinya kedua adik kecil yang diambil ini bukannya tanpa kelebihan. Setidaknya, dia akan memiliki seseorang untuk menguji pilnya. Pria tua itu dan Nan Yangzi sama-sama bingung saat ini. Meskipun mereka berdua memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, mereka benar-benar terkejut dengan efek pil saat ini. Instan, pemulihan instan lainnya. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Pil macam apa yang bisa membuat luka seseorang pulih seketika? Bahkan pil abadi pun tidak akan dapat memberikan efek yang sama. Hanya pil abadi kelas tertinggi yang memiliki kekuatan yang bahkan para dewa dan iblis pun tidak dapat pahami yang mungkin memiliki efek ini. Tapi, pil abadi tingkat tertinggi adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan untuk ditemukan secara kebetulan. Bagaimana mereka bisa diperoleh dengan mudah? Mata pria tua itu terbuka lebar saat ini. Dia kemudian melihat ke arah Lin Fan, pil meninggalkan kerusakan ini, dapatkah menyembuhkan Dewa Emas? Lin Fan tertawa kecil, siapapun yang berada di bawah Dewa Mistik akan disembuhkan secara instan. Dewa Mistik memerlukan 4 pil. Namun, Dewa Emas memerlukan 1000 pil atau lebih. Pada saat ini, lelaki tua itu dan Nan Yangzi sama-sama terkejut. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Meskipun 1000 ke atas untuk Dewa Emas cukup banyak, masih ada jumlah sebenarnya yang bisa mereka andalkan untuk mengetahui bahwa itu akan berhasil. Ini hanyalah pil dewa. Kalau begitu, sebutkan harganya. Aku juga punya 100 pil ini. Sebuah pil yang bisa membalikkan keadaan hidup dan mati. Pil kekuatan Yuan campuran ini sama sekali tidak bisa dibandingkan. Lin Fan angkat bicara. Jika harganya terlalu rendah, Lin Fan tidak akan bersedia menjualnya. Di dalam sekte tersebut, dia telah menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Tapi, karena ini adalah dunia luar, keuntungan tentu saja merupakan faktor terbesar di sini. Karena Lin Fan berani meminum pil seperti itu, dia tidak takut menjadi sasaran. Jika dia dijadikan sasaran, dia tidak bisa berharap lebih. Jika dia bahkan bisa mencari Dewa Emas dan membunuhnya, siapa lagi yang tidak bisa dia bunuh? Pada saat ini, lelaki tua itu terdiam, mohon tunggu sebentar. Harga pil seperti itu, saya harus mencari nasihat. Baiklah, tapi lakukan secepat itu. Hibur tamu kami yang terhormat dengan baik. Pria tua itu memandang Nan Yangzi dan memberi instruksi. Setelah lelaki tua itu pergi, Lin Fan duduk di tempat dan menunggu perlahan. Memang benar, tidak butuh waktu lama sebelum lelaki tua itu bergegas kembali. Bagaimana hasilnya? Lin Fan bertanya. Pria tua itu angkat bicara, 500.000 kristal abadi untuk setiap pil. Kesepakatan. Lin Fan tidak ragu-ragu, saya akan menyerahkan pilnya ketika saya melihat uangnya. Baiklah. Fakta bahwa Asosiasi Perdagangan Sen Yuntian kita mampu tetap berdiri selama puluhan ribu tahun adalah karena kredibilitas kita terjamin. Pria tua itu menjawab. Seperti yang diharapkan, semuanya segera dipersiapkan. Pria tua itu menyapu jubahnya saat 60 juta kristal abadi menyatu, membentuk 6 miniatur Vena abadi yang diterima oleh Lin Fan.
Vena abadi ini seperti naga raksasa yang bergemuruh dengan ganas, terdiri dari komposisi terkaya dari ki abadi. Ini adalah kesepakatan yang membuat Lin Fan sangat puas. Adapun beberapa sisa yang aneh, Lin Fan menyerahkan semuanya kepada Qiu Zanyu dan Jin Zhengu. Melihat kristal abadi ini, keduanya sangat gembira melebihi apapun. Bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat terus memasok pil seperti itu dalam jangka panjang? Pria tua itu bertanya. Lin Fan menggelengkan kepalanya, pil ini cukup sulit untuk diolah. Namun, jika saya mengolahnya, saya bisa menjualnya kepada kalian terlebih dahulu. Pria tua itu terkekeh sebelum menambahkan, apakah Anda perlu membeli sesuatu? Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian pasti memilikinya. Kalau begitu, kita akan memeriksanya. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia memang ingin membeli beberapa pil juga. Setelah itu, di bawah pimpinan lelaki tua itu, Lin Fan dan yang lainnya datang ke tempat penjualan barang. Semua yang ditampilkan di sini adalah sampel. Dari barang-barang kelas bawah hingga kelas atas, semuanya ada di sini, dengan jumlah yang tersedia juga ditampilkan. Faktanya, bahkan ada pil abadi dan senjata abadi tingkat tertinggi. Namun, karena senjata abadi kelas tertinggi ini sangat berharga, tidak ada item sebenarnya untuk ditampilkan, dan hanya deskripsi saja yang ada. Harganya tentu saja juga tidak rendah. Semuanya hanyalah nilai astronomis. Bahkan jika Lin Fan memiliki 60 juta kristal abadi saat ini, dia tidak akan mampu mengisi sisa biaya yang ganjil. Lin Fan melihat sekeliling dengan perlahan. Dia ingin membeli beberapa jamu roh atau jamu abadi. Hal-hal seperti senjata abadi dan yang lainnya tidak penting bagi Lin Fan. Selama dia memiliki bahannya, dia bisa membuat senjata abadi itu juga. Selain itu, dia juga memiliki beberapa harta karun yang bagus bersamanya saat ini. Namun, jamu roh dan jamu abadi itu sangat berguna. Jika dia mengolah beberapa pil yang bagus, dia bisa menjatuhkannya sendiri dan mendapatkan beberapa poin pengalaman. Hal terpenting saat ini adalah tetap meningkatkan kondisi kultivasinya. Bab 1013, Kesejahteraan menjadi adik kecil. Ini adalah senjata abadi tingkat rendah, 8 bendera perang darah terpencil. Saat Anda menggunakannya melawan musuh Anda, akan ada kekuatan legiun yang berdiri di belakang Anda. Bahkan jika itu adalah makhluk dalam kondisi abadi sejati, mereka pasti akan ditekan oleh ki pembunuh jika mereka tersedot ke dalamnya. Ini adalah harta karun tertinggi, jubah biru langit hijau. Ia dapat bertahan melawan satu serangan bertenaga penuh dari makhluk abadi sejati. Pria tua itu memperkenalkan berbagai harta karun untuk Lin Fan. Ketika Qiu Zanyu dan Jin Zhengu melihat harta karun ini, mereka benar-benar terpesona. Ini barang bagus di sini. Tapi, Lin Fan tidak terlalu tertarik pada mereka. Dia juga bisa membuat harta karun ini di sini. Dan, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, ini hanyalah barang-barang dekoratif baginya yang tidak akan bisa bertahan di medan perang sama sekali. Ketika pria tua itu memperhatikan bagaimana Lin Fan tampaknya tidak terlalu tertarik pada barang-barang ini, dia membawa mereka ke area lain. Ketika Lin Fan melihat barang-barang di depannya, minatnya terguncang. Ini adalah untaian ramuan abadi tingkat rendah, rumput neraka kuning langit biru. Lahir dari Yellow Hell's Dead Grounds, ini adalah sesuatu yang bagus untuk mengolah pil. Kata pria tua itu. Lin Fan melihat sekilas harganya, 1 juta kristal abadi. Ini sedikit mahal. Namun tentu saja, harganya mahal bagi kebanyakan orang, namun tidak bagi Lin Fan. Master budidaya pil biasa tidak akan mampu mencapai tingkat keberhasilan 100% ketika menggunakan herbal abadi untuk mengolah pil. Oleh karena itu, menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli ramuan abadi akan menjadi kerugian yang sangat besar jika mereka gagal dalam usahanya. Beri aku 10 ini, kata Lin Fan. Tentu, pria tua itu menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian melanjutkan berbelanja. Tidak ada hal lain yang menarik perhatian Lin Fan selain jamu roh dan jamu abadi. Akhirnya, setelah mengelilingi seluruh tempat, tidak ada yang tersisa dari 60 juta kristal abadi. Namun, Lin Fan merasa puas saat ini. Dia telah membeli begitu banyak tanaman obat dan dapat mengolah banyak pil. Saat ini, dia adalah makhluk budidaya penuh mistik immortal. Jika dia bisa menerobos ke tingkat keabadian emas, itu pasti akan menjadi lompatan ke surga karena dia akan menjadi penguasa sebagian dunia. Setelah lelaki tua itu mengantar Lin Fan pergi, dia kembali ke rumahnya. Nan Yangzi masuk dan bertanya, Tuan, saya bisa saja melayani mereka lebih awal. Mengapa Anda harus bersusah payah mengurusnya secara pribadi? Pria tua itu melihat ke arah Nan Yangzi dan terkekeh, jika bukan saya yang merawat mereka secara pribadi, bagaimana saya bisa tahu jamu apa yang telah dia beli serta jumlahnya? Tuan, bawahan Anda di sini tidak mengerti. Nan Yangzi bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Setiap helai ramuan, serta kuantitasnya, selalu teringat di hati saya. Dengan begitu, kita bisa mencoba mengolah pil yang dijualnya. Selain itu, kami juga dapat memahami secara kasar rasio yang diperlukan agar jamu dapat diubah menjadi pil. Jika Asosiasi Perdagangan Shen Yuntian kita dapat mengolah pil dengan kualitas seperti ini, apalagi yang harus dilakukan Asosiasi Perdagangan Jun Baoxuan untuk bersaing dengan kita? Kata pria tua itu. Ketika Nan Yangzi mendengar ini, dia menyadari, Tuan, pandangan ke depan Anda brilian. Haha, pria tua itu tertawa. Kalau begitu, haruskah aku mengirim orang untuk mengikuti ketiganya dari awal? Nan Yangzi bertanya. Pria tua itu mengibaskannya dengan tangannya, tidak.
Tingkat kultivasi pria itu lebih tinggi dari saya. Selain itu, dia adalah klien besar kami. Jika kita membuat marah pihak lain, kerugiannya akan sangat besar. Jika Lin Fan tahu bahwa lelaki tua ini menaruh begitu banyak penekanan dan semangat padanya, dia pasti akan meledak. Kembangkan pil ibumu. Semua ramuan yang dibeli Lin Fan didasarkan pada mana yang paling murah atau mana yang lebih banyak kegunaannya. Faktanya, jenis pil yang dapat diolah dari pil tersebut adalah sesuatu yang bahkan Lin Fan sendiri mungkin belum mengetahuinya. Jika dia tidak memiliki sistem, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin Lin Fan bisa mengolah pil pada level ini. Pria tua itu hanya bisa menunggu untuk gagal sekarang. Kak, untuk apa kita membeli begitu banyak jamu? Qiu Zanyu bertanya. Saat ini, dia sangat terkesan dengan Lin Fan di setiap serat tubuhnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak mengikuti orang yang salah. Bos mereka ini terlalu kejam. Budidayakan pil. Lin Fan terkekeh. Bagi Lin Fan, 60 juta kristal abadi itu tidak ada gunanya sama sekali. Mereka bahkan tidak seberharga tumbuhan di sini. Segera, mereka menemukan sebuah hotel dan menetap, dan Lin Fan langsung terjun ke perdagangan budidaya pil. Lin Fan melemparkan semua jamu roh dan jamu abadi ke dalam satu pot. Mendesis, mendidih, kresek. Pil Strudot membersihkan semua kotoran di dalam ramuan itu. Ding, selamat atas keberhasilan budidaya pil. Membuka panci, serangkaian pil berkilau melayang di dalam kehampaan. Lin Fan mengambil banyak pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Renyah, tidak, mengunyah. Menyenangkan. Ding, poin pengalaman plus 10 juta. Ding, poin pengalaman plus 30 juta. Ding, poin pengalaman plus 50 juta. Terus-menerus dan tanpa akhir, poin pengalaman meningkat tanpa akhir. Lin Fan bisa merasakan seolah-olah dia akan terbang ke langit sekarang. Perasaan ini terlalu menyenangkan. 60 juta kristal abadi yang dihabiskan terlalu berharga. Poin pengalaman saya meningkat 10%. Itu sudah cukup baik sekarang. Lin Fan mengangguk puas. Dia kemudian mengambil 2 pil abadi kelas bawah yang tersisa di tangannya dan membuka pintu sebelum menuju ke sisi Qiu Zanyu dan Jin Zenggu. Pil abadi tingkat rendah yang dibudidayakan Lin Fan bukanlah pil yang bisa dibandingkan dengan pil abadi tingkat rendah di daratan tak berujung. Perbedaan antara keduanya sangat besar. 2 pil ini di sini, kalian berdua dapat meminumnya masing-masing. Lin Fan menyerahkan pil itu kepada Qiu Zanyu dan Jin Zenggu. Mereka bisa dianggap sebagai adik kecilnya sekarang. Jadi, dia tentu saja harus memberi mereka beberapa manfaat. Ketika Qiu Zanyu dan Jin Zenggu melihat pil di depan mereka, mereka mengeluarkan ekspresi terkejut. Apakah ini pil abadi? Ketika keduanya melihat bagaimana ada benang hukum dao abadi di permukaan pil, mereka secara alami tahu bahwa ini adalah pil abadi yang asli. Keduanya memandang Lin Fan dengan tidak percaya, dan sangat emosional hingga mereka hampir menangis sekarang. Kak, kamu terlalu baik pada kami. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu berkomentar dengan emosional. Dengan pil abadi ini, kalian tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuhnya untuk beberapa saat. Biarkan aku menggunakannya untuk kalian kalau begitu. Lin Fan menyapu jubahnya dan mengerahkan teknik penyegelan sumber, menyebabkan seluruh ruangan tersegel, untuk mencegah sedikit pun aura bocor keluar. Jika dia melepaskannya untuk mereka, mereka akan mampu menerobos ke kondisi keabadian sejati. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu sama-sama berada di tingkat atas negara bagian kuno-kuno. Karena mereka tidak memiliki terlalu banyak keterampilan mistik seni bela diri, naik level ke fase berikutnya tidak menimbulkan banyak masalah. Mereka duduk bersila, penuh kegembiraan. Ketika pil abadi memasuki perut seseorang, hidup mereka dikendalikan oleh diri mereka sendiri, dan bukan lagi oleh surga. Ini adalah efek membingungkan dari Immortal Pills. Kekuatan Lin Fan bergemuruh dengan ganas saat dimasukkan ke dalam tubuh mereka berdua. Mengingat kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin mereka dapat menggunakan pil abadi sepenuhnya saat ini. Untuk itu diperlukan setiap serat dan kekuatan mereka untuk menyerang pil abadi setiap detik dan momen. Namun, dengan bantuan Lin Fan, mereka mampu menghancurkan pil abadi dan mengubahnya menjadi aliran kekuatan obat yang tak terbatas. Kekuatan tersebut kemudian membimbing mereka, memungkinkan kekuatan obat menyebar ke seluruh tubuh mereka dan memenuhi anggota tubuh mereka. Aura Qiu Zanyu dan Jin Zenggu bangkit dengan ganas saat tubuh mereka juga ikut gemetar. Kulit mereka seperti terbakar api, dan sekujur tubuh mereka memerah. Naik tingkat, Lin Fan meraung, menyebabkan kekuatan obat memasuki setiap sel dari keduanya. Keadaan budidaya penuh keadaan kuno-kuno. Aura mereka masih meningkat, ini belum berakhir. Di dalam dunia batin keduanya ada pintu langit dan bumi yang terbuka. Tapi, dibandingkan dengan pintu langit dan bumi Lin Fan, pintu itu terlalu kecil. Gelombang kekuatan melesat keluar dan menghantam pintu langit dan bumi. Bam! Dengan suara keras, pintu langit dan bumi terbuka. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu benar-benar telah memasuki kondisi keabadian sejati saat ini. Hukum keabadian sejati melilit mereka, yang merupakan tanda dari keabadian sejati. Selesai. Tanpa bantuan Lin Fan, jika mereka berdua ingin memasuki kondisi keabadian sejati, mereka masih harus menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh. Namun, sebagai saudara kecil Lin Fan, kesejahteraan seperti inilah yang bisa mereka terima. Bab 1014, kematian ini terlalu cepat. Dengan mata terbelalak, mata Qiu Zanyu dan Jin Zenggu bersinar karena ketidakpercayaan yang mendalam.
Keadaan keabadian sejati. Tak disangka mereka akan menjadi makhluk abadi sejati. Bersemangat, emosional, mereka benar-benar tidak tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Fakta bahwa kakak mereka akan membantu mereka naik level ke kondisi True Immortal adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan sejak awal. Mereka mengira memiliki kakak hanyalah untuk perlindungan diri atau dukungan. Namun, bantuan hari ini membuat mereka sangat bersyukur sehingga mereka tidak tahu lagi harus berkata apa. Kakak laki-laki, aku, Kyuzanyu, bersumpah akan mengikutimu selamanya mulai sekarang. Bahkan jika itu melawan sekumpulan makhluk mengerikan, aku, Kyuzanyu, pasti tidak akan gemetar ketakutan. Karena kegembiraannya, tubuh gemuk dan gemuk Kyuzanyu mulai bergoyang. Aku, Jin Zenggu, juga. Jin Zenggu menambahkan dengan tergesa-gesa, tidak ingin ketinggalan. Sejak kedua bersaudara ini lahir dari desa mereka, mereka belum pernah bertemu seseorang yang memperlakukan mereka sebaik ini. Tidak disangka dia bahkan bersedia memberi mereka pil abadi. Kata-kata selalu bagus. Kalau sudah benar-benar terjadi, siapa yang tahu kalau kalian berdua akan menjadi orang pertama yang kabur. Lin Fan memutar matanya. Namun, dia masih mempercayai mereka di dalam hatinya meski mengatakan itu. Bagaimanapun, penilaiannya terhadap karakter seseorang tidak akan pernah salah. Kakak, kita juga bisa dianggap sebagai makhluk yang cukup kuat sekarang. Baiklah, kemana kita harus pergi selanjutnya? Kyuzanyu mengeluarkan lufa dan mengunyahnya sekali lagi. Beri aku waktu untuk memikirkan hal itu. Setelah keluar, aku benar-benar belum memikirkan tempat mana yang harus aku tuju. Namun, untuk saat ini, kami hanya akan menjelajahi kota sebentar lagi. Siapa tahu ada hal lain yang bisa diperoleh. Jawab Lin Fan. Sejak dia meninggalkan sekte tersebut, Lin Fan hanya ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tapi, setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa keinginan untuk meningkatkan kekuatan juga harus bergantung pada keberuntungan. Tidak banyak makhluk kuat di luar sana. Dan kalaupun ada, mereka dikelompokkan dalam beberapa kelompok, atau mendapat dukungan besar dari mereka sendiri. Mengingat kekuatan mereka, mereka benar-benar tidak bisa diperhitungkan. Misalnya Asosiasi Perdagangan Sen Yuntian, dukungan di belakang mereka pasti sangat besar. Jika dia menyinggung pihak lain dan akhirnya diburu, pasti akan ada makhluk kuat yang membuntutinya. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat musuh yang akan dia temui saat itu. Jika lawannya terlalu kuat, bukankah dia akan mati? Di dalam kota, mereka bertiga melihat sekeliling kemana-mana. Selain ramai, kota Kaisar Surga masih hidup. Tidak ada yang lain. Namun, mata Lin Fan masih melihat sekeliling. Beberapa orang yang lewat benar-benar memiliki kondisi budidaya yang cukup baik. Ada banyak makhluk dalam kondisi keabadian sejati dan keabadian mistik. Bahkan ada keadaan keabadian emas yang berkeliaran. Namun, ada banyak orang di sekitar makhluk Golden Immortal itu. Terbukti, dia pasti seseorang yang penting dari suatu faksi yang kuat. Setelah mencari lebih jauh, Lin Fan menyadari bahwa pemandangan Kyuzanyu tertuju pada sudut dinding. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Fan bertanya. Kakak, lihatlah. Pasangan ayah dan anak itu sungguh menyedihkan. Kata Kyuzanyu. Seolah-olah dia teringat sesuatu, dia menambahkan, ketika saya masih muda, ayah saya akan membawa saya berkeliling dengan cara yang sama. Lin Fan tidak banyak bicara. Melambaikan jarinya, dia menggunakan spirit ki untuk membuat pil, biarkan dia mengkonsumsi ini. Ini akan membantu tubuhnya pulih. Jika kita memberi mereka uang, itu hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Kyuzanyu menganggukkan kepalanya sebelum maju dan meminta pihak lain meminum pil tersebut. Setelah kesehatannya pulih, keduanya sangat berterima kasih kepada Kyuzanyu. Sepertinya Kyuzanyu juga seorang pria yang punya cerita di masa lalunya. Ledakan. Namun pada saat ini, tanah berguncang dan langit menjadi hitam. Apa yang telah terjadi? Seru Jin Zenggu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Fan memfokuskan pandangannya. Spirit ki di tempat yang jauh di kejauhan mengamuk, memutarbalikkan seluruh kekosongan bersamanya. Pada saat berikutnya, Dewa Guntur yang meledak jatuh dari langit. Meskipun jaraknya cukup jauh, kekuatan serangan itu menembus segalanya, mengirimkan gelombang kejut. Aduh. Pada saat ini, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kota Kaisar Surga terbang mendekat. Itu adalah Dewa bertanduk 3 Jiao yang mencoba berevolusi menjadi naga. Beberapa orang tak dikenal berteriak. Rumor itu nyata. Benar-benar ada Dewa bertanduk 3 Jiao di sana. Karena Dewa Jiao sedang mencoba berevolusi menjadi naga, pasti ada banyak makhluk kuat yang bergegas ke sana untuk bersaing memperebutkannya. Lin Fan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya ampun, Jiao Dewa bertanduk 3, namanya saja sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui betapa mendominasinya hal itu. Kakak, apakah kita akan pergi? Kyuzanyu bertanya. Pergi, tentu saja, kami berangkat. Bagaimana mungkin kita tidak pergi? Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia menarik keduanya ke dalam kehampaan dan bergegas maju ke arah aura. Ada banyak aura kuat yang bergerak ke depan juga. Ini sedikit menyusahkan Lin Fan. Jika ada sesuatu yang bagus, akan sangat sulit baginya untuk merebutnya dari genggaman mereka. Tapi, apapun yang terjadi, mereka harus memeriksa situasinya terlebih dahulu. Siapa yang tahu kalau mereka beruntung dan mendapatkan semacam hadiah.
Ketika Lin Fan berhenti di kehampaan, dia menyadari bahwa ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi di segala arah juga. Tepat di bawah mereka adalah Dewa Bertanduk Tiga Jiao yang sedang meraba-raba di tengah lautan. Dewa Bertanduk Tiga Jiao ini memiliki tubuh sepanjang 10.000 kaki, dengan 2 tanduk di atas kepalanya. Sisik-sisik berkilauan di tubuhnya bersinar dengan sinar tajam saat ia berevolusi terus-menerus. Hal ini sangat mengerikan. Qiu Zanyu tersentak. Itu benar, Jin Zenggu mengangguk setuju, menganggapnya cukup menakutkan juga. Keadaan budidaya Dewa Bertanduk Tiga Jiao ini berada pada tingkat budidaya penuh keadaan abadi mistik. Jika ia berhasil melewati bencana ini dan berevolusi dari Dewa Bertanduk Tiga Jiao menjadi Naga Dewa Bertanduk Tiga, ia pasti akan menjadi makhluk abadi emas. Mengaum, raungan naga itu mengguncang seluruh dunia bersamaan dengan aura mengamuknya. Beberapa makhluk yang lebih lemah terlempar ke belakang sedikit seolah-olah raungan itu terlalu berat untuk mereka tangani. Pada saat ini, Lin Fan mengamati sekelilingnya. Keadaan keabadian sejati, keadaan keabadian mistik. Keadaan keabadian emas. Tidak kusangka ada beberapa makhluk tingkat keabadian emas yang tersembunyi di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Lin Fan terkejut karena ada beberapa makhluk dari Sekte Langit dan Bumi dalam ekspedisi pembunuhan naga ini. Selain itu, semua makhluk itu adalah tetua sekte tersebut. Di dalam Sekte Langit dan Bumi, selama kondisi kultivasi seseorang mencapai kondisi keabadian sejati, mereka akan mampu berubah menjadi seorang tetua. Selain sisa-sisa, para tetua memiliki otoritas atas semua murid di sekte tersebut. Kali ini, ada total 13 orang dari Sekte Langit dan Bumi. Semua kondisi budidaya mereka berada pada kondisi mistik immortal, kecuali satu makhluk Golden Immortal. Meskipun tubuh Jiao Dewa Bertanduk Tiga ini dipenuhi dengan harta karun, itu bukanlah titik di mana sekte harus mengirimkan makhluk ultra kuat mereka untuk memperebutkannya. Meskipun Dewa Bertanduk Tiga Jiao tahu bahwa ada banyak orang yang bersembunyi di kehampaan di sini, ia tidak peduli lagi saat ini. Bencana guntur datang terlalu tiba-tiba. Jika bisa melewati ini, ia bisa berubah menjadi naga dewa yang sah, naga dewa negara keabadian emas yang bisa berkeliaran di seluruh dunia. Pada saat itu, bahkan makhluk tingkat keabadian emas biasa pun tidak akan bisa menandinginya. Ledakan, namun petir lain jatuh dari langit. Petir ini sangat tebal, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika seorang mistik immortal tersambar petir ini, kulit mereka akan terkoyak bahkan jika mereka tidak mati karenanya. Pada saat ini, Dewa Bertanduk Tiga Jiao membuka mulutnya saat pil dalam berwarna hijau diludahkan dari tubuhnya untuk membantu menahan bencana guntur. Kresek, boom, bam, pop. Serangkaian suara retakan keluar dari tubuh Dewa Bertanduk Tiga Jiao. Ia sedang melepaskan kulitnya sekarang. Pada saat yang sama, sisik-sisik berkilauan itu terus-menerus berjatuhan dan digantikan dengan sisik emas baru yang tumbuh dalam sekejap mata. Pada saat ini, semua massa yang tersembunyi di dalam kehampaan sangat terkejut. Ini adalah naga emas bertanduk tiga. Ini adalah mutasi. Dibandingkan dengan naga dewa bertanduk tiga, ini bahkan lebih kuat dan lebih berharga. ROARR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 R
berakhir, tubuhnya meneteskan darah emas. Pergi. Itu adalah naga saat ini, dan dalam kondisi terlemahnya. Beberapa orang tak dikenal berteriak sekali lagi. Serangkaian kekuatan dahsyat meledak dengan dahsyat yang menyembur ke arah naga emas bertanduk 3. Bam! Itu semua terjadi begitu cepat sehingga belum ada yang punya waktu untuk bereaksi. Bahkan wajah Lin Fan pun menjadi bingung. Naga emas bertanduk 3 di depan matanya meledak, pecah menjadi banyak bagian. Tidak kusangka dia akan mati begitu saja. Itu terlalu cepat, bukan? Lin Fan masih berpikir bahwa dia harus menunggu sebentar. Siapa yang tahu kalau dia mungkin beruntung dan mendapat uang cepat dari ini. Bab 1015, kamu benar-benar berani menikamku. Bajingan, siapa yang berteriak meminta itu? Lin Fan tidak bisa berkata-kata saat ini. Kematian ini terlalu cepat, bukan? Itu sangat cepat sehingga orang hampir tidak bisa bereaksi. Bahkan tidak butuh 1 detik pun. Atau mungkin, naga emas bertanduk 3 bahkan tidak tahu bagaimana ia mati begitu cepat dan dengan cara yang begitu mengerikan. Berpisah, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Pada saat ini, Lin Fan bukan satu-satunya yang terpana. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu sama-sama bingung. Ini terlalu kejam, bukan? Qiu Zanyu berkomentar dengan rasa takut yang masih ada. Lin Fan baru saja bereaksi ketika kekosongan mulai bergetar. Satu demi satu, sosok-sosok berlari ke bawah dan berjuang untuk segala sesuatu dalam hiruk pikuk, seolah-olah mereka baru saja melihat harta karun atau sesuatu. Bunda Ker, terlepas dari segalanya, Lin Fan baru saja menyerah sepenuhnya pada situasi saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ketergesaan dalam memperebutkan barang. Darah naga emas bertanduk 3 masih melayang di kehampaan. Tapi, semua orang tidak peduli ketika mereka bergegas masuk dan mengambil semua yang mereka lihat. Haha, aku sudah mendapatkan kepala naga itu. Serahkan. Beraninya kamu mengambil kepala nagaku. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Aku sudah mendapatkan urat naga. Dengan itu, aku bisa membuat harta karun lainnya. Haha, tunggu, astaga, siapa orang yang telah merampas urat nagaku dengan darah? Seluruh adegan berada dalam keadaan kacau. Awalnya, Lin Fan ingin menyerang. Tapi,
Melihat semuanya saat ini, tidak mungkin dia bisa menyerang sama sekali. Orang-orang ini terlalu tidak manusiawi. Ini benar-benar menyapu seluruh tempat itu. Naga emas bertanduk 3 itu terlalu menyedihkan, bukan? Ia baru saja berhasil melewati bencana dan berubah menjadi naga emas bertanduk 3, memiliki masa depan cerah di depannya. Namun tiba-tiba tidak ada lagi yang tersisa. Hal berikutnya yang ditunggunya adalah kematian tanpa mayat. Dan bahkan setelah mati, ia tidak dapat beristirahat dengan tenang karena orang-orang di sini mengambil setiap bagian tubuhnya untuk membuat senjata atau mengolah pil dengan mereka. Bahkan, darah emasnya pun direbut oleh orang-orang. Binatang buas. Orang-orang ini semuanya binatang buas. Ledakan. Perkelahian terjadi. Siapapun yang kalah dalam merebut item akan bertarung, dan siapapun yang tidak bisa menang dalam pertarungan akan lari. Bagi semua makhluk kuat ini, yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan uang dengan cepat dan keluar. Tidak ada ikatan yang perlu dibicarakan di sini. Haha, aku sudah mendapatkan pil dalam. Ini adalah barang paling berharga. Sekte Langit dan Bumi, mundur. Seorang tetua muda dari Sekte Langit dan Bumi tertawa terbahak-bahak. Di telapak tangannya ada pil dalam berbentuk bulat. Pil dalam ini adalah tempat inti dari naga emas bertanduk 3 berada. Saudara senior Liu telah mendapatkan pil batin. Kami juga mendapatkan beberapa barang untuk diri kami sendiri. Mundur, jangan berebut barang lagi. Tidak kusangka bahwa Sekte Langit dan Bumi kita akan menjadi pihak yang memperoleh penghasilan paling banyak pada akhirnya. Kita benar-benar mendapat penghasilan yang besar. Semua orang dari Sekte Langit dan Bumi segera mundur. Penjarahan kali ini terlalu menyenangkan. Selama mereka membawa pulang pil batin naga emas bertanduk 3, itu akan dianggap sebagai pahala yang sangat besar atas nama mereka. Liu Feng, yang telah mendapatkan pil batin, tertawa terbahak-bahak. Namun, kekosongan itu tiba-tiba membeku saat aura pedang dilempar keluar. Pil bagian dalam bukan milik Sekte Langit dan Bumi. Pedang Qi yang tak terlihat mengiris dan merobek kehampaan. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk bereaksi sama sekali. Pada saat Liu Feng menyadari apa yang terjadi, lengannya yang memegang pil itu terlempar ke udara saat lengan raksasa lain dari kehampaan meraihnya. Haha, lumayan. Pada saat ini, seorang pria berdiri di sana sambil tertawa terbahak-bahak. Melambaikan pil di tangannya sekarang, dia terlihat gembira. Brengsek, ketika Liu Feng melihat siapa orang itu, wajahnya berubah saat hatinya terbakar amarah yang membara. Tempat di mana lengannya terputus mengeluarkan darah tanpa henti saat ini. Dia mengonsumsi satu pil yang menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh. Dengan itu, lengannya yang patah tumbuh kembali. Namun, itu menghabiskan banyak daya. Sekte surga yang rusak, King Liantian. Liu Feng mengertakkan gigi dan menggeram orang di depan. Kakak senior Liu, kamu baik-baik saja. Beberapa murid yang telah mundur memandang murid-murid Sekte surga patah di depan dengan waspada. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte surga patah akan menyerang untuk merebut pil batin dengan paksa. Liu Feng, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Semua hal ini bergantung pada kemampuan seseorang. Kita berdua adalah makhluk tingkat rendah di tingkat keabadian emas. Aku tidak menindas siapapun dengan melakukan ini. King Liantian tertawa. Pil batin ini, kalau begitu aku menyimpannya. Liu Feng menatap King Liantian di depannya dengan amarah yang membara di hatinya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua orang di sekitar mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mundur. Beberapa dari mereka baru saja kabur dari awal. Lagi pula, tempat ini terlalu berbahaya, dan lebih baik mereka tidak berlama-lama di sini. Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Surga Patah keduanya merupakan salah satu dari 9 sekte besar. Beberapa orang di sekitar tahu bahwa orang-orang ini tidak boleh dianggap enteng, dan tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Liu Feng, sejujurnya, ada apa dengan ekspresi yang kamu lihat padaku itu? Apakah kamu marah? Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Mari kita bertarung. Jika kamu menang, kamu bisa mendapatkan pil batin ini. Tapi, jika kamu kalah, setelah serangan diam-diamnya berhasil, King Liantian secara alami sangat bersemangat melebihi apapun saat ini. Tiba-tiba, apa menurutmu anggota Sekte Langit dan Bumi itu penurut? Aduh, sebuah garis lurus melintasi langit dan bumi saat aura meletus. King Liantian terkejut. Dia jelas tidak melihat sosok pihak lain. Namun, aura tajam itu sudah mendekat padanya. Liu Feng terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pedangku. Pada saat ini, salah satu tetua Sekte Langit dan Bumi berseru. Harta karun tertinggi tingkat bawah di tangannya tiba-tiba melesat menuju King Liantian. Apa ini? Liu Feng terkejut. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dalam sekejap dan muncul tepat di samping King Liantian. Anda, King Liantian terkejut. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya dikurung oleh Sword Wheel yang sangat tajam. Seolah-olah dia sedang hidup dalam aura pedang yang tak ada habisnya saat ini. Tekanan yang diberikan pada King Liantian oleh Sword Wheel ini sangat besar, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin. Detik berikutnya, sosoknya menghilang seolah dia belum pernah muncul sebelumnya. Tingkat keabadian emas yang lebih rendah. Meskipun orang lain mungkin tidak dapat melewati level, itu sangat sederhana bagi Lin Fan. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan semua orang yang hadir tidak dapat memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi.
Lin Fan telah muncul di hadapan masa sekte langit dan bumi sambil melemparkan pil batin yang sekarang ada di tangannya ke Liu Feng yang tercengang. Dia mengembalikan pedangnya juga. Dan Anda, Liu Feng tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Lin Fan mengeluarkan tokennya, menyebabkan Liu Feng tertegun. Kamu adalah sisa Lin Fan. Bajingan, beraninya kau merebut pil batinku. Pada saat ini, King Liantian masih belum tahu apa yang sedang terjadi saat dia berteriak ke arah Lin Fan. Haha, King Liantian, pil dalam ini bukan lagi milikmu. Pil ini diambil kembali oleh kakak muda Lin, kata Liu Feng. Mencari kematian, King Liantian sangat marah sekarang saat dia melangkah maju. Tapi, satu langkah maju ini membuatnya benar-benar ketakutan. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Liu Feng dan yang lainnya benar-benar terperangah saat ini seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Gedebuk, kedua kakinya terjatuh. Di saat yang sama, kedua lengannya putus. Dia telah berubah menjadi tongkat manusia sepenuhnya. Karena kamu berani memotong lengan seseorang dari sekteku, aku akan memotong 4 anggota tubuhmu. Ini adalah kesepakatan yang cukup masuk akal. Lin Fan terkekeh. Namun, dia diam-diam membencinya di dalam hatinya. Kalau saja dia bisa membunuh orang ini, betapa menyenangkannya itu. Saya akan membunuh kamu. King Liantian berteriak saat dia mengaduk kekuatannya, menumbuhkan kembali keempat anggota tubuhnya. Haha, King Liantian, itu hanya pembalasan. Kamu seharusnya bersyukur karena kakak muda Lin tidak membunuhmu. Liu Feng tertawa terbahak-bahak. Lin Fan, yang masih menyesal, tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang baru saja Anda katakan? Lin Fan bertanya. Liu Feng tercengang, apa? Pembalasan? Bukan itu. Antrean setelahnya. Bersyukur kamu tidak membunuhnya. Ya, kalimat itu. Apa yang akan terjadi jika aku membunuhnya? Lin Fan bertanya. Liu Feng mengedipkan matanya, tidak ada apa-apa. Jika kamu membunuhnya, biarlah. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berhati-hati terhadap pihak lain yang akan membalas dendam di masa depan. Saya tidak akan membawa masalah apapun bagi sekte ini. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa ada masalah besar dalam hal ini. Tidak, lagi pula, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurangnya keterampilan mereka. Mereka tidak bisa memaksakan dendam pada seseorang. Bahkan sebelum Liu Feng selesai dengan kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok Lin Fan telah hilang. Pedangku, tetua yang kehilangan senjatanya sebelumnya berseru sekali lagi. Namun, saat semua orang sadar kembali, mereka melihat sesuatu yang mengerikan terjadi di depan. Gedebuk, gedebuk, Lin Fan mengambil pedang panjang itu dan menusukkannya langsung ke tubuh King Liantian dengan keras. King Liantian, yang berada di tengah kemarahannya, menatap ke depan pada orang yang menikamnya dengan ekspresi kosong saat dia berbicara dengan tidak percaya. Kamu, benar-benar berani, menikamku. Liu Feng juga bingung. Apakah saudara muda Lin benar-benar baru saja menikam King Liantian sampai mati? Lin Fan benar-benar gembira saat ini. Awalnya, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi sekte tersebut. Tapi, setelah mendengar kata-kata Liu Feng, apa yang perlu ditakutkan? Satu hal yang paling tidak dia takuti dalam hidup ini adalah balas dendam. Tidak peduli berapa banyak orang yang mendatanginya, dia akan menebas mereka semua. Yang terbaik adalah mereka bersatu, sehingga dia bisa memotong mereka semua sampai mati. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Lin Fan benar-benar gembira saat ini. Perasaan ini terlalu luar biasa. Tiba-tiba, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah murid-murid dari Sekte Surga Patah. Ketika para murid menyadari bahwa Lin Fan sedang melihat mereka, mereka semua sangat ketakutan hingga anggota tubuh mereka menggigil. Mereka tidak menyangka kakak senior King Liantian akan ditikam sampai mati oleh pihak lain. Lin Fan mengerutkan kening. Semuanya sampah, dan tidak punya banyak poin pengalaman untuk diberikan. Bahkan jika dia memotongnya, itu akan membuang-buang waktu. Dia mungkin juga menghemat usahanya. Tinggalkan semua barangmu dan enyahlah. Para murid Sekte Surga Patah segera meninggalkan barang-barang mereka dan lari dengan wajah pucat seperti angin. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.